Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B.J. Habibie berkata, keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, melainkan keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Perkenalkan, saya Sri Lestari dengan NIM 2210204011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Fikih Zakat dengan judul Optimalisasi Zakat melalui Platform Digital. Pengertian kaidah ad-dororu yuzal. Doror atau kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan doror secara terminologi, doror ialah posisi seseorang pada suatu batas di mana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang, maka bisa mati atau nyaris mati. Hal seperti ini memperbolehkan ia melanggarkan sesuatu yang diharamkan dengan batas tertentu. Jadi, doror di sini menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudarat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Maka arti dari kaidah ad-dororu yuzal adalah kemudaratan atau kesulitan itu harus dihilangkan. Jadi konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari doror atau tindak menyakiti baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Dalil zakat ini diatur dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya yaitu efektivitas penggunaan platform digital dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Yang pertama yaitu kemudahan akses, di mana kita membayar zakat ini lebih mudah. Jadi kita hanya dengan HP aja udah bisa bayar zakat, misalnya dengan platform digital Basnas. Tinggal kita menggunakan platform ini, kita bisa membayar zakat tanpa harus datang ke kantor Basnasnya. Yang kedua yaitu peningkatan jangkauan muzaki. Nah, jadi muzaki ini dalam membayar zakatnya ini lebih mudah gitu, tidak harus datang ke kantor Basnasnya itu. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang zakat. Nah, jadi masyarakat kita nih sudah tidak asing dengan yang namanya media sosial. Jadi platform digital ini lebih bisa diedukasikan atau disosialisasikan dengan media massa. Jadi masyarakat itu lebih mengenal tentang platform, misalnya tadi platform digital Basnas, yaitu mereka bisa lebih paham dan aware terhadap platform tersebut. Kemudian yang keempat ada efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Hal ini tentu sudah pasti ya, karena dengan platform digital kita tidak perlu repot, tidak perlu susah untuk kita membayar zakat secara bertemu langsung ke pihak pengumpul zakat di kantor, misalnya kantor Basnas. Kemudian yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi masyarakat ini bisa tahu nih sudah seberapa banyak sudah seberapa banyak pengumpulan zakat yang terkumpul. Jadi masyarakat ini dapat mengecek secara berkala dari data-data yang telah dikeluarkan oleh misalnya Basnas. Kemudian yang keenam, keamanan transaksi dan pelindungan data. Jadi kalau kita misalnya sudah masuk di situs Basnas, maka data-data kita ini secara regulasinya sudah terlindungi oleh undang-undang, dan selain itu pihak Basnas juga sudah bertanggung jawab terhadap keamanan data kita. Kemudian yang ketujuh, pengingat otomatis untuk pembayaran zakat. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah masuk di platform misalnya platform digital Basnas tadi, kita
bisa mendapatkan pengingat gitu kalau sudah masanya untuk membayar zakat. Pengaruh penggunaan platform digital terhadap efisiensi pendistribusian zakat kepada mustahik. Jadi yang pertama yaitu pendistribusian yang lebih cepat dan tepat waktu. Karena dengan platform digital misalnya, jadi kita pengelolanya itu bisa menyalurkan zakatnya itu dengan transfer ke mustahiknya. Jadi pengelola tidak perlu mendatangi satu-satu mustahiknya itu. Kemudian yang kedua, peningkatan aksesibilitas bagi mustahik. Jadi mustahiknya itu lebih mudah untuk bisa menerima hak dari zakatnya itu dengan akses yang mudah dengan platform digital, yaitu misalnya lewat HP aja mereka sudah bisa mendapatkan kemudahan untuk mengakses platform digital zakat ini. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi mustahik ini bisa meng-cross check tentang sudah seberapa banyak dana zakat yang terkumpul dan ada beberapa akuntabilitas dari zakatnya itu bisa mustahik lihat di situs platform digital yang disediakan. Kemudian yang keempat, penyaringan mustahik yang lebih akurat dan terpadu. Jadi pihak dari pengelola Basnas misalnya sudah bekerja sama nih dengan pencatatan sipil. Jadi mereka sudah mendapatkan mustahik mana aja yang berhak untuk menerima zakat, mulai dari bisa dilihat dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, penyaluran dalam bentuk yang lebih fleksibel. Jadi misalnya dengan transfer, jadi lebih mudah dan lebih kembali tepat waktu gitu. Kemudian yang keenam, pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Nah, jadi pengelolanya itu bisa melihat mana saja yaitu mustahik yang benar-benar bisa menerima dana zakatnya atau berhak menerima dana zakat tersebut. Tantangan dan hambatan optimalisasi zakat melalui platform digital. Yang pertama, ada literasi digital yang terbatas. Kita tahu bahwa masyarakat ini minim literasi dan sebagian mungkin masyarakat ada yang masih gaptek gitu. Kemudian yang kedua, keamanan dan privasi data. Nah, ini adalah tantangan yang serius bagi misalnya pihak Basnas untuk menjaga data-data privasi dari para muzaki dan mustahik. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi platform digital ini harus tetap memenuhi dari standar-standar atau prinsip syariah. Yang keempat, keterlambatan akses internet dan perangkat. Kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia ini tidak semuanya memiliki akses internet yang baik, terutama di pedalaman atau di desa terpencil yang sulit untuk mendapatkan sinyal gitu. Yang kelima, persaingan dengan metode pengumpulan zakat tradisional. Nah, kita tahu bahwa masyarakat terutamanya di daerah-daerah terpencil mereka sulit untuk mengakses pembayaran dengan platform digital. Jadi mereka lebih suka untuk membayar secara langsung. Selanjutnya yaitu kesimpulan, optimalisasi zakat melalui platform digital membawa perubahan yang signifikan dalam cara zakat dihimpun, dikelola, dan distribusikan. Platform digital menawarkan berbagai keunggulan yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan zakat yang pada gilirannya meningkatkan dampak sosial dan ekonomi bagi mustahik atau penerima zakat. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Sri Lestari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.